Fez, salah satu kota tertua di Maroko. Kota ini terletak sekitar 200 km dari kota Rabat. Fez didirikan pada akhir abad ke-8, tahun 789 oleh Idris I, penguasa pertama dinasti Idrisiyah. Dari sebuah lembah dan perbukitan, dia menjamin penyelesaian pembangunan kota ini untuk kaum muslim dari Kairawan di Tunisia. Pada saat itu, Kairawan adalah kubu Islam dan penguasa peradaban di Afrika Utara. Pada tahun 809, ahli warisnya Idris II mulai memperluas kota Fez untuk menampung muslim yang bermigrasi dari Andalusia. Migrasi awal terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Hakam bin Hisham, di mana kaum muslim Kairawan telah bermigrasi lebih dahulu pada masa pemerintahan Bani Aklab. Walaupun mereka berasal dari daerah lain, kaum Kairawan dan Andalusia membaur dengan baik dan berhasil menjadikan Fez sebagai kota pertumbuhan intelek. Dari mulai awal era Murabitun sampai abad 11, makin banyak kota yang dibangun untuk melindungi Fez. Ini adalah bagian dari kota lama Fez yang dibangun oleh Idris I, pendiri dinasti Idrisiyah. Pada abad 11 dan 12, dinasti Murabitun dan Muwahhidun membuat Fez menjadi pusat pendidikan dan perdagangan, meskipun ibu kota Maghribi sudah dipindahkan ke Marrakesh di selatan. Fez menjadi ibu kota pada masa pemerintahan Bani Marin pada abad 12 sampai abad 15 dan Alawiyin dari abad 17 sampai tahun 1912. Mengunjungi Fez akan memberi Anda kesempatan untuk melihat kejayaan pemerintahan kota ini sebagai pusat pendidikan pada masa lampau. Mungkin jalan ini merupakan jalan di mana para pelajar dan cendekiawan bertemu sebelum mereka menuju kelas mereka, atau mungkin pasar penjualan naskah dan buku-buku. Jika buku-buku Islam langka yang Anda cari, mungkin Anda terhenti di sini. Bertahun-tahun, Fez dikenal dengan buku-buku langka. Tujuan pertama kita, Perpustakaan Kairawan. Perpustakaan Kairawan dibangun oleh Bani Marin pada abad 14 dan merupakan perpustakaan yang terbaik di dunia Islam saat itu. Koleksinya meliputi naskah kuno berabad-abad, masih tersimpan dalam kondisi yang baik dan merupakan sumber utama penelitian bagi para siswa, terutama ketika masa ujian. Walaupun 600 tahun sudah berlalu, tradisi pembelajaran masih berlanjut dari generasi ke generasi. Koleksi perpustakaan yang paling bernilai adalah naskah asli pengobatan yang ditulis oleh Ibnu Tufail dan filosofi penulisan oleh Ibnu Khaldun. Direktur perpustakaan Muhammad bin Abdul Aziz bangga dengan koleksinya. Naskah ini adalah hasil kerja dari Ibnu Khaldun yang dipersembahkan kepada perpustakaan Kairawan. Di halaman ini tertulis kalimat yang mengingatkan agar naskah ini disimpan dengan baik, supaya dapat digunakan sebagai rujukan bagi khalayak untuk mendapat tuntunan. فيها بأن هذا الكتاب
موقوف على خزانة القرويين ليستفيد منه المطالعون وليستنسخوه إذا أرادوا، لكن بشرط أن يكون المحافظ على يقين بأن الذي يستنسخه أو يستعيره لا يضيعه. المنسوب إلي صحيح. Dia berkata bahwa ini adalah bukti bahwa naskah ini ditulis oleh Abdurrahman Ibnu Khaldun. Yang di sebelah sana adalah buku satu-satunya di dunia, karya tentang pengobatan yang ditulis oleh Ibnu Tufail. Ditulis dalam bentuk urjuza atau puisi. Alur bahasanya mudah dimengerti dan juga diingat. Memuat juga filosofi dari Maghribi dan Andalusia. Beberapa aspek dari pengobatan yang ditulis oleh Ibnu Tufail berisi kesamaan dengan praktek pengobatan modern. الأوصاف الطبية رغم تقدم الطب الحديث ما زالت بعض الأوصاف الموجودة هنا قابلة أو مسيرة لاتجاه الطب الحديث. Kehebatan Ibnu Tufail dalam bidang pengobatan telah dikenal oleh cendekiawan barat, termasuk Dr. Jean Philippe, seorang ahli di bidang asma dari Paris. Di buku-buku kunjungan, dia mengakui dengan rasa kagum bahwa bidang yang dia tekuni selama ini ternyata sudah ditulis oleh cendekiawan Islam ratusan tahun yang lalu. Selain dari Ibnu Tufail, nama seperti Ibnu Sina, Ibnu Nafis, Ibnu Zuhair, dan Ibnu Suhaid diakui sebagai ilmuwan dalam bidang pengobatan. Mereka semua berjasa membangun citra Islam di mata dunia. Warisan Bani Marin yang masih ditampilkan di kota Fes adalah Madrasah Al-Atarin, dibangun Sultan Abu Said pada tahun 1323. Atarin berasal dari bahasa Arab, atta, yang berarti intisari atau pewangi. Tidak disangsikan lagi bahwa Sultan Abu Said sangat peduli terhadap pendidikan. Walam ini datang dari Eropa, yang disebutkan merupakan hasil penukaran dengan gula setempat. Ukiran yang indah dan rumit menghiasi setiap area. Tidak heran jika Al-Atarin dikenal sebagai madrasah atau sekolah Islam yang terindah di seluruh kota Fes. Bagaimanapun juga, sebagian madrasah membutuhkan perhatian. Area ini dahulu adalah asrama untuk para siswa. Menurut kebiasaan, siswa didorong untuk tinggal di dekat madrasah supaya dapat lebih mudah dalam proses belajar dan membantu perkembangan hubungan antara para guru dan siswa. Saat ini tradisi untuk mencari ilmu masih kuat berlangsung. Pelajaran Quran seperti ini diajarkan setiap hari di sekolah kanak-kanak. Siapa tahu di antara anak-anak ini akan muncul cendekiawan Islam besar yang lain.
Mari berdoa agar identitas Fes sebagai kota pendidikan tidak akan terkikis oleh waktu. Mengunjungi kota lama Fes tidak lengkap apabila tidak berkunjung ke Masjid Khairawan yang dibangun pada tahun 859. Dinasti Idrisiyah, pendiri kota Fes, berkuasa kurang lebih 250 tahun dari tahun 788. Di antara kaum muslim yang bermigrasi ke sini pada saat itu, ada seorang yang bernama Muhammad bin Ubaidillah, seorang jutawan dari Khairawan. Dia meninggal setelah mencapai Fes. Dua orang anak perempuannya, Fatimah dan Maryam, mengikuti keinginan ayahnya untuk mencurahkan perhatian untuk orang yang kurang beruntung. Meskipun begitu, agenda utama mereka adalah untuk menanamkan Islam. Fatimah, yang lebih dikenal dengan nama Fatimah Al-Fihri, membangun masjid untuk kebutuhan umat muslim yang tiap tahun semakin bertambah. Namanya dapat dilihat pada pintu masuk Masjid Khairawan. Setiap ukiran atau hiasan di dalam dan di luar masjid sangat unik. Karena semua ini terpengaruh budaya setiap pemerintahan yang pernah berkuasa di Fes. Setelah dinasti Idrisiyah, Fes diperintah oleh dinasti Murabitun, Muwahhidun, Marin, Sadiyun, dan Alawiyun. Setiap pemerintahan mempunyai ciri khas yang berbeda di masjid. Jam matahari ini digunakan untuk mengetahui waktu beribadah. Pintu utama yang masih dipakai terbuat dari kayu cedar, meskipun umurnya sudah mencapai ratusan tahun. 13 pintu masuk terbuat dari kayu yang sama. Masjid Khairawan termasuk masjid yang tertua di Maroko. Berdiri di atas area seluas 100 meter persegi, masjid ini disebutkan dapat menampung 2.000 jamaah dalam waktu yang sama. Saat ini penguasa dalam Islam juga peduli terhadap kemakmuran masjid, karena ia merupakan ajaran yang penting. Selain sebagai tempat beribadah, masjid ini juga berfungsi sebagai tempat untuk belajar bagi para jamaah. Menurut penanggung jawab masjid yang berumur 55 tahun bernama Idris Al-Alami, jika masjid tidak mempunyai peranan penting, maka ada kemungkinan besar 2 faktor pendukung dalam Islam, yaitu pengetahuan dan keyakinan akan goyah. Pada saat kunjungan, Al-Alami membawa kami ke puncak menara, suatu kesempatan yang langka bagi banyak orang. Menurutnya, pusat pengajaran Khairawan adalah yang tertua dan paling mengagumkan di belahan dunia ini. Bahkan berdiri lebih dahulu dibandingkan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Lokasinya yang ada di tengah kota lama Fes menggambarkan pentingnya peranan masjid dalam kehidupan masyarakat Fes setiap hari. Keyakinan ini yang membantu setiap hati kaum muslim. Hal ini yang membuat kota ini menjadi pusat pembelajaran dan pemikiran Islam yang terakhir. Menara ini dibangun pada tahun 956. Waktu itu area masjid ini tidak seperti yang kita lihat saat ini.
ini sudah diperluas oleh pemimpin dinasti Murabitun, Sultan Ali bin Yusuf pada tahun 1135. Desain dan arsitektur di dalamnya masih tetap sama seperti pada awalnya. Perubahan yang sangat drastis hanya dapat dilihat pada hal-hal yang butuh diperindah, seperti pada cat dan karpet yang terus diperbaharui. Kayu adalah bahan utama yang digunakan baik di luar maupun di dalam. Kayu-kayu diukir dengan motif yang spesifik dan sering dikombinasikan dengan elemen geometris dan kaligrafi. Desain menjadi semakin indah setelah dicat. Masjid Kairawan masih berfungsi sebagai universitas, meskipun jumlah siswanya sudah tidak banyak lagi seperti pada masa awalnya. Saat ini, sekitar 500 siswa dari Maroko belajar di Madrasah Kairawan. Para siswa harus menyelesaikan studinya dalam 7 tahun, dengan dana yang berasal dari sumbangan masyarakat atau dari wakaf. Lampu ini sangat menarik dan unik. Unik karena desainnya, menarik karena ada cerita di baliknya. Lampu ini hanya bisa ditemukan di Masjid Kairawan dan tidak ada di tempat lain. Menurut ahli sejarah setempat, lampu-lampu ini sebenarnya lonceng gereja di Spanyol yang dibawa oleh kaum muslim Andalusia ketika bermigrasi ke Fes. Peninggalan menarik lain dari Masjid Kairawan adalah mimbar yang tersimpan di ruang khusus. Di samping kenyataan bahwa ada tanda-tanda lapuk yang dapat terlihat jelas, mimbar ini masih dapat digunakan setiap hari Jumat. Disinilah imam menyampaikan khotbah mingguannya kepada para jamaah. Di sini pula dahulu para pemimpin memberikan nasihat kepada orang-orang. Disinilah peran Masjid Kairawan lebih dari sekedar tempat ibadah. Sejak masa pemerintahan dinasti Idrisiyah sampai masa pemerintahan Alawiyun, masjid ini juga berfungsi sebagai pusat pengajaran agama. Masjid ini juga mengobarkan rasa cinta untuk dapat menyatukan warga negara secara keseluruhan. شكرا جزيلا. نلتقي في ماليزيا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. Bagian ini dikenal dengan nama Fes Jadid atau Fes Baru. Didirikan oleh Bani Marin pada abad ke-13 setelah Fes lama yang dibuka pada abad 8 tidak dapat menampung jumlah penduduk. Hari ini, jumlah populasi di Fes mencapai 1 juta jiwa. Meskipun berkembang dengan cepat, Idris I menanamkan kebanggaan ketika membangun fondasi kota pada tahun 789 dan masih tertanam dengan jelas di ingatan generasi saat ini. Sambil berdiri di atas orang-orang, Idris menengadah sambil mengangkat 2 tangannya dan berdoa. Allah yang Maha Besar, jadikanlah tempat ini sebagai tempat belajar. Isilah kota ini dengan ajaran suci-Mu. Kuatkanlah ajaran-Mu di sini. Jadikanlah kami pengikut ajaran Nabi-Mu. Selama-lamanya seperti kota ini berdiri.
Perjalanan kita di kota Fes sudah berakhir. Jiwa dari kata-kata yang diucapkan Imam Idris di sini sudah lebih dari 1200 tahun, tapi gaungnya masih terdengar.